Shalom, jumpa kembali. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan lagi. Ya, firman Tuhan yang hari ini kita pelajari terambil dari kitab Matius pasalnya yang ke-9 ayat 35 sampai 38. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, satu bagian firman Tuhan yang barusan kita baca ini berbicara tentang belas kasihan Tuhan. Saudara, menarik sekali kalau kita melihat perikop ini ya, tentang belas kasihan Tuhan. Tuhan memberi perhatian, Tuhan memberi belas kasihan kepada orang banyak itu. Saudara, orang yang seperti apa yang dalam bagian ini diterangkan di dalam kitab Matius, yaitu mereka yang lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, kalau kita berbicara tentang mereka yang lelah, saya percaya setiap kita pun masuk di dalamnya. Bukankah hari-hari ini, saudara, kita mulai lelah? Lelah dengan pekerjaan, lelah dengan kegiatan hari-hari kita, bahkan lelah dengan kehidupan ini. Sehingga tidak jarang, saudara, kita mulai putus asa dengan apa yang kita kerjakan. Kita mulai kehilangan harapan dengan apa yang saat ini sedang kita lakukan. Nah, saudara, kata lelah di dalam bagian ini memiliki banyak pengertian. Misalnya, saudara, lelah dalam pengertian mereka adalah orang-orang yang sedang mengalami kebingungan. Sehingga mereka itu menjadi orang yang tidak berdaya. Saudara bisa dibayangkan ya, kalau orang lelah, biasanya mereka akan mengalami kebingungan. Bingung setelah ini saya mau ngapain. Bingung apa yang bisa saya lakukan. Bingung apa yang harus saya kerjakan. Sehingga tidak heran, saudara, orang kalau sudah kelelahan, mengalami kebingungan, apalagi ditambah ketidakberdayaan. Nah, saudara, apakah saudara juga mengalami kelelahan seperti ini? Lelah bukan hanya secara fisik, bisa juga secara psikis. Kita bisa khawatir yang berlebihan, kita bisa mengalami ketakutan yang berlebihan, kita bisa mengalami kecemasan yang berlebihan. Nah, saudara, Tuhan Yesus hadir untuk kita yang saat ini sedang lemah. Yang saat ini kita sedang lelah, yang saat ini kita sedang mengalami kebingungan, putus harapan, kehilangan arah, bahkan tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Saudara, di tengah kondisi kehidupan di mana kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, Yesus hadir di dalam pergumulan hidup kita. Dia tahu, saudara, ketika kita mengalami kerisauan, dia tahu ketika kita tidak berdaya, kita tidak bisa lagi melakukan sesuatu, dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Dan untuk itu, saudara, Yesus hadir ke dunia ini. Dia tahu kelemahan kita, dia tahu ketidaksanggupan kita sebagai orang-orang yang berdosa. Kita sudah tidak ada lagi kerinduan untuk datang kepadanya. Oleh sebab itu, dia turun ke dunia, jadi manusia seperti kita. Dia bisa merasakan apa yang saudara dan saya rasakan. Dia mengalami apa yang kita alami, saudara, penderitaan, penganiayaan,
kesedihan. Dan kalau kita perhatikan saudara, apa yang Yesus lakukan, dia peduli kepada orang-orang yang sedang mengalami kondisi ini. Kalau saudara hari ini mengalami kelelahan, saudara mengalami kehilangan harapan, keputusasaan, tidak tahu arah dan tujuan hidup saudara, Yesus hadir dan mau mengasihi saudara. Dikatakan saudara, dia berkeliling ke semua kota dan desa. Dia mencari kita saudara. Dia rindu sekali kita mengalami perjumpaan dengannya. Setiap orang yang mengalami perjumpaan dengannya mengalami perubahan. Menemukan arti hidup, menemukan tujuan hidup. Untuk apa saya di dunia ini? Nah saudara, buka hatimu. Dan biarkan Tuhan masuk di dalam hatimu. Dan izinkan dia kerja secara luasa di dalam hidup. Percaya, hidupmu akan dipimpin olehnya. Mari saudara, kita juga meneladani apa yang Yesus lakukan. Ketika engkau sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidupmu sudah diubahkan. Tuhan juga mau memakai setiap kita menjadi alat perpanjangan tangannya. Dikatakan saudara, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Saudara, kalau kita sudah dipulihkan, kita sudah mengalami perjumpaan pribadi, mari saudara kita ambil bagian untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Anggaplah ini sebagai hutang kita, dan kita hendaknya membayarnya. Kalau kita sudah ditolong, mari saudara kita juga menolong orang lain. Mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Mungkin saudara sudah bergumul, sudah berdoa untuk meminta tuaian. Dan mungkin Tuhan juga mau memakai setiap kita untuk menjadi penuai-penuai itu. Oh enggak, aku cukup yang memperlengkapi, cukup melatih. Oke. Saudara ingat, setiap kita pun akan dipakai Tuhan untuk menjadi pekerjanya, penuai di ladangnya. Segala profesi yang hari ini saudara punya, Tuhan juga bisa pakai untuk kita bekerja di ladangnya. Ingat saudara, tuaian memang banyak. Ada banyak orang yang hari ini kehilangan harapan. Ada banyak orang hari ini kehilangan pegangan, takut kehilangan masa depan, takut kehilangan kesehatan, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan. Mari saudara, kita bawa mereka kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Milikilah hati belas kasihan ketika saudaramu, anggota keluarga, orang-orang yang kau kasihi belum mengenal Tuhan. Adakah saudara keluargamu yang sampai hari ini belum mengenal Tuhan dan mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mintalah hati Tuhan untuk kita diberikan belas kasihan, untuk kita boleh memiliki kerinduan untuk membawa orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Karena kita tahu hanya percaya kepadanya kita memperoleh kehidupan kekal, keselamatan yang Tuhan berikan. Mari saudara, miliki hati belas kasihan yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.